Jadi tahun-tahun ini dan seterusnya percayalah bahwa kita akan keluar dari kesukaran-kesukaran. Mungkin tahun 2020 banyak kesukaran. Yakinlah tahun 2021 kita keluar dari kesukaran. Amin. Ini janji Tuhan, ramalan Tuhan ya demikian. Ada masalah, ada kesukaran, tetapi Tuhan tetap bisa melindungi orang-orang benar. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Haleluya. Saudara yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama katakan amin, amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Hari ini saya akan berbicara tentang dua jalan atau jalan hidup orang benar. Masuk di awal tahun 2021 dalam perjalanan awal kita mulai berjalan, ada dua jalan. Di dunia ini ada dua jalan. Amsal 10 ayat yang ketiga. Mari buka Alkitab Amsal 10 ayat yang ketiga. Amsal 10 ayat yang ketiga. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sudah tentu kita sedang masuk dalam awal perjalanan di tahun ini. Dan untuk itu kita harus melangkah dengan satu kepastian. Langkah perjalanan hidup kita harus penuh dengan satu kebenaran dan kepastian. Nah sebab itu saudara, pagi hari ini saya akan sampaikan jalan mana yang kita pilih. Di dunia hanya ada dua jalan. Jalan yang gelap dan jalan yang terang. Jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Madu di tangan kanan dan racun di tangan kiri. Nah jadi saudara, bahwa ada dua jalan. Nah sementara ini saudara, hari-hari ini banyak sekali pendapat, pandangan-pandangan tentang 2021. Jadi banyak sekali ramalan-ramalan yang memprediksi tentang nanti tahun 2021 itu seperti apa. Apalagi sekarang jelas sekali di media ada ramalan Joyoboyo tentang tahun 2021. Nanti saudara bisa lihat itu. Jelas sekali di situ. Jadi dunia juga memberikan ramalan-ramalan. Apalagi jelas dibilang 2021. Nah sudah tentu kalau sebagai orang yang percaya atau orang yang hidup saudara, kita waktu membaca, mendengar berita-berita ini akan membuat kehidupan kita menjadi ragu, bimbang, takut dan sebagainya. Kondisi-kondisi 2021 begitu banyak pandangan dan pendapat. Namun hari ini kita akan melihat bagaimana pendapat daripada Tuhan. Karena pendapat daripada Tuhan itu lebih benar. Masuk dalam tahun 2021 dan seterusnya, pandangan dari Alkitab, dari firman Tuhan, itulah yang membawa hidup. Itu yang akan menguatkan kita. Nah sebab itu saudara, kita akan belajar bagaimana cara hidup di tahun 2021. Nah menurut pandangan orang begini bla bla bla, menurut pandangan ramalan si A, si B, si C begini dan sebagainya. Tapi hari ini kita akan melihat apa kata Tuhan dengan bagaimana cara hidup di tahun 2021. Nah, saya catat di sini saudara, ada dua jalan yang kita harus pilih, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar sudah tentu berpusat kepada Tuhan.
Alkitab berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Jadi bicara jalan kebenaran, hidup benar adalah jalannya Tuhan. Sedangkan jalan orang fasik kalau kita lihat sumbernya adalah dari setan. Jadi dua hal ini. Mau pilih sumbernya dari setan atau sumbernya yang dari Tuhan. Dan sudah jelas kalau dari Tuhan itu akan membawa dampak hidup yang lebih baik. Nah, kita pelajari yang pertama tadi dikatakan di situ dalam Amsal 10. Amsal 10 ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita apa? Kelaparan. Ini jalan hidup orang benar. Kalau kita pilih jalan hidup orang benar, nah jadi dunia ini dibagi dua, jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Kalau kita memilih jalan hidup orang benar, Alkitab berkata, Tuhan tidak membiarkan orang menderita apa? Orang benar menderita kelaparan. 2021 dan seterusnya, orang benar tidak akan kelaparan. Amin. Siapa yang bilang? Tuhan yang bilang. Orang benar tidak akan kelaparan. Sementara orang fasik, Alkitab berkata, ditolaknya. Orang fasik boleh mengalami demikian yang lain-lain. Tapi orang benar tidak akan menderita kelaparan. Nah, tinggal kita pilih. Melangkah di tahun 2021 tinggal pilih. Jadi orang benar, hidup tidak susah. Tidak menderita kelaparan. Yang kedua, saya secara cepat karena ini ada banyak sekali 21. Nah, yang kedua saudara kita lihat lagi. Orang benar itu bagaimana? Amsal 10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Ternyata saudara, hidup benar menyelamatkan orang dari maut. Menyelamatkan orang dari ketangkap KPK. Nah ini, mau tuh? Ternyata kebenaran itu membuat harta yang dimiliki itu tetap. Tidak membawa sial. Orang biasa bilang uang jin dimakan tuyul. Tapi kalau orang benar, uang dari Tuhan dimakan orang benar. Jelaslah. Jadi berkat itu. Nah, biasa orang bilang makan juga tidak kenyang kalau uang jin ya. Nah, Amsal memperingatkan di sini bahwa jalan benar itu mendatangkan berkat di sini. Yang berikut, Amsal 10 ayat yang ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Tetapi nama orang fasik menjadi apa? Busuk. Ini bicara tentang nama baik. Jadi orang benar itu akan diingat-ingat terus. Kenangan, jadi kenangan. Akan diingat terus. Walaupun mungkin orangnya sudah tidak ada. Tetapi tetap diingat. Ini orang dulu baik sekali. Jadi kenangan. Tapi kalau orang fasik saudara. Alkitab bilang apa? Namanya menjadi busuk. Ini. Jadi jangan lawan pemerintah nanti namanya busuk. Nanti ditangkap masuk ke penjara. Nah tapi kalau hidup benar, hidup baik saudara namanya itu harum. Betul? Nama harum, pondok harumnya. Nah kemudian saudara kita lihat yang berikut. Amsal 10 ayat yang ke-11. Ayat 11. Mulut orang benar adalah sumber apa? Kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Mulut orang benar sumber kehidupan. Hidup benar saja sudah hidup.
Hidup benar saja sudah hidup. Sumber kehidupan. Ini luar biasa. Kita lihat selanjutnya. Amsal 10 ayat 16. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Upah, gaji, saudara kerja, saudara. Kalau hidup benar, itu upahnya, uangnya itu dikatakan membawa kehidupan. Jadi bukan soal banyak sedikitnya dapat gaji, bukan. Tetapi kalau uang benar itu membawa dampak kehidupan. Ada kehidupannya. Gitu. Nah kemudian penghasilan orang fasik membawa dosa. Artinya kalau duitnya itu, penghasilannya itu fasik membawa dosa. Bisa membawa kepada dosa. Nah kemudian saudara, jadi ini bagaimana kita membentengi hidup atau hidup itu lebih baik ke depan. Kitab Amsal berkata kalau uangnya baik, hidup juga baik. Amin. Gitu. Yang berikut saudara, Amsal 10 ayat 28. Ayat 22. Ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan apa? Menambahinya. Lalu kita lihat lagi Amsal ayat 28. Ayat 28. Amsal 10. Iya, ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Tetapi harapan orang fasik menjadi apa? Sia-sia. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Nah, kalau kita hidup benar, harapan kita itu membawa sukacita. Tapi kalau orang fasik harapannya sia-sia. Tahun ini semua kita punya harapan sukacita. Ramalan boleh berkata tentang apapun juga, tetapi ramalan Tuhan Yesus berbeda. Amin. Bagi orang benar harapannya membawa sukacita. Sudah tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya harapan. Dunia boleh goncang kiri kanan, tetapi orang benar punya harapan membawa sukacita. Jadi harapan kita tidak pernah mengecewakan. Dunia boleh mengecewakan, keadaan boleh mengecewakan, tetapi saudara harapan orang benar itu membawa sukacita. Ini janji Tuhan. Amin. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, harapan kita pasti membawa sukacita. Tahun ini yakinlah bahwa harapan kita pasti membawa sukacita. Nah, di balik harapan ada jawaban makanya sukacita. Nah, amin. Karena ada jawaban membuat sukacita. Menurut orang tahun 2021 ini susah. Tetapi saya berharap kepada Tuhan tidak susah. Nah, begitu Tuhan berkati, benar juga ya, jadi sukacita. Harapan kita selalu Tuhan berjanji di sini bahwa ada sukacita. Jangan takut menghadapi hidup di tahun-tahun ini. Karena harapan kita Tuhan janji. Harapan kita pasti dan membuat kita sukacita. Luar biasa. Pulang dari tempat ini ingat baik-baik. Nanti kalau ditanya tadi Pak Pendeta khotbah apa? Katanya sukacita. Harapan kita sukacita. Ini saja saudara ingat juga sudah luar biasa itu. Jangan terlalu banyak diingat. Ini saja sudah senang itu. Jadi pulang sambil sukacita.
Karena harapan di tahun 2021 membawa suka. Kenapa ada sukacita? Karena dijawab doanya. Karena dijawab pergumulannya. Tuhan jawab harapan kita, kerinduan kita. Makanya kita penuh dengan sukacita. Siapa yang merindukan nanti punya rumah baru? Nah, angkat tangan, luar biasa itu harapan tahun ini. Jadi yang belum punya rumah harus punya rumah. Amin. Nah, luar biasa. Yang belum punya rumah pasti punya rumah. Yang kedua, yang sudah punya rumah tambah lagi. Nah, tambah lagi rumah. Kenapa? Karena apa? Karena anak juga sudah bertambah kan? Karena anak juga bertambah maka harus punya rumah lagi. Kemarin saya dipanggil. Oh yang belum punya jodoh. Ya. Harapan itu pasti membawa sukacita. Tahun ini berpikir yang positif lah. Berita sudah memberikan negatif terlalu banyak. Sampai kita bingung. Ini Jakarta mau dibawa kemana, Indonesia mau dibawa kemana, kita nggak tahu karena berita sudah terlalu banyak. Tapi kalau kita baca Alkitab, Tuhan Yesus bilang, itu berita dari surga bilang, harapan kita membawa sukacita. Nah, jadi tahun ini yang belum punya jodoh, harapannya pasti punya jodoh. Amin. Dapat jodoh. Lalu menikah. Ya tak? Luar biasa. Harapan penuh sukacita. Luar biasa. Wah ini saya senang sekali ayat ini ya. Harapan penuh sukacita. Kemarin saya dipanggil untuk mendoakan. Ada satu perumahan yang mau dibangun. Sementara sudah menerima pendaftaran. Siapa yang mau boleh itu? Murah loh. 200 lebih juta. Awal pertama jadi murah. Ntar naik itu. Di Tiga Raksa 500 hektar akan dibangun. Luasnya. Itu bosnya bilang begini, ini Pak nanti 500 lapangan sepak bola ini. 500 hektar tuh luas tuh. Keren tuh. Jadi saya bilang gini, apa-apa jangan lupa saya. Saya berdoa tapi jangan lupa saya. Dia bilang begini, apa pendeta gampang lah. Jangan kan rumah, gereja saja kita bangun. Kita doakan itu. Amin. Itu luar biasa. Lagi doa di sini kemarin. Sementara doa Tuhan kasih lihat. Tanahnya nanti ada jalan model begini. Ini jalan sekarang. Tapi ada jalan begini lewat begini. Di bagian sini ini lembah. Saya gambar. Bapak punya tanah itu lokasinya begini-begini ya. Padahal saya belum turun loh. Tuhan sudah kasih tahu lokasinya begini. Di sini ini lembah. Ini lembahnya cukup dalam Pak. Ini jalan, nanti ada jalan besar begini. Dia bilang begini Pak Pendeta. Saya sudah ada gambarnya. Nah ini gambarnya. Jadi tidak bohong ya. Tidak lihat ya. Nah. Jadi ini jalan, ternyata Pak Pendeta, ini jalan yang Pak Pendeta bilang itu jalan tol nanti. Jalan tol lewat di atas itu tanah. Terus ada jalan di sini saya bilang ini jalan satu. Ini yang jalan sekarang gitu. Di sini lembah Pak. Iya Pak Pendeta. Kemarin kami pergi. Bener loh. Sampai di jalan lembah di bawah. Persis penglihatan lembah. Wah kalau sampai Tuhan bilang begitu. Berarti Tuhan lagi campur tangan dengan urusan ini. Luar biasa loh. Lembah, pikir-pikir kemarin dia bilang Pak Pendeta doakan kira-kira gerbangnya nanti namanya apa, tolong. Saya tadi menyembah juga saya mikir-mikir di situ. Nanti gerbangnya kita kasih gerbang Salomo kah? Tidak tahu lagi. Lembahnya lembah Yordan kah? Tidak tahu lagi. Tapi kita berdoa saja. Karena beliau pengen untuk dapat petunjuk dari Tuhan. Nah jadi saudara, kita lihat di sini bahwa dunia boleh berkata apapun, tetapi bagi Tuhan pengharapan orang percaya, orang benar itu membawa sukacita, membawa sukacita. Ini luar biasa. Ini kemarin waktu orang Batak itu, tapi
IQ-nya mantap punya. Memang orang Batak ini banyak-banyak yang pinter-pinter. Nah saudara, kemudian kita lihat lagi saudara. Jadi kitab Amsal ini menjelaskan banyak hal. Ayat 31. Ayat 31 dari Amsal 10 tadi. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Tapi lidah bercabang akan dikerat. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Jadi kalau kita hidup benar, kita dapat hikmat. Amin. Dapat hikmat. Hikmat itu lebih dari kepintaran. Orang boleh pintar, tapi kalau enggak berhikmat itu, sudah susah itu. Tapi orang berhikmat, dia bisa lebih dari orang pintar. Hikmat itu Tuhan beri untuk supaya ada solusi. Solusi yang sudah ribet sekali, yang masalah udah berat. Tapi orang berhikmat dia gampang memberikan keputusan. Dan itu Alkitab bilang hanya dimiliki oleh orang benar. Nah ini luar biasa. Nah kemudian saudara Amsal 11 ayat 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Nah orang fasik menggantikan tempat sukarnya ya loh. Waduh. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran, kesulitan tahun 2021. Alkitab bilang orang benar diselamatkan. Diselamatkan. Luar biasa. Itu ramalan Alkitab. Amin. Kalau ramalan yang lain, jangan percaya itu. Ramalan Alkitab, firman Tuhan berkata, dikatakan bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Memang kesukaran itu ada, namanya dunia ya. Masalah ada, namanya dunia. Tetapi kita diselamatkan. Luar biasa. Tadi proyek sudah mau gagal. Tuhan bilang tidak gagal. Ini dibebaskan dari kesukaran. Amin. Nah saudara, kemudian kita lihat yang berikut. Selamat dari provokator dan adu domba. Nah ini. Ada ayatnya juga loh. Amsal 11 ayat 9. Ayat 9. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia. Tetapi orang benar diselamatkan oleh apa? Pengetahuan. Nah, jadi ini ayat provokator loh. Adu domba. Ternyata orang benar itu Tuhan tahu. Tuhan akan apa? Selamatkan. Tuhan selamatkan kita orang benar dari adu domba, provokator. Karena sekarang provokator ditangkap-tangkap semua ya. Luar biasa. Tapi orang benar diselamatkan. Kemudian yang berikut. Orang benar itu membuat kota jadi senang. Ini orang benar ini bikin luar biasa nih. Kota jadi senang. Coba kita lihat. Jadi maju, jadi berhasil. Amsal 11 ayat 10. Bila orang benar mujur, beria-rialah kota. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah apa? Sorak-sorai. Bila orang benar mujur itu apa? Berhasil, naik pangkat, jadi pemimpin. Gitu? Kalau orang benar yang jadi pemimpin, senang itu kota. Wah, kita punya pemimpin bagus ini, makanya masyarakat juga senang. Kemarin ibu dari Surabaya, Ibu Risma jadi bagian Menteri Sosial. Masyarakat senang. Karena orang benar. Itu dia punya hasil pembangunan di Surabaya dinikmati oleh rakyat. Rakyat juga senang waktu dia masuk Jakarta.
harapan mulai muncul kembali. Jakarta mulai muncul kembali. Kadang ada yang bilang begini, sudahlah jadi gubernur saja supaya lebih baik lagi. Waktu zaman Ahok memimpinkan rakyat pada senang ya. Jakarta senang. Karena apa? Sistemnya benar. Ternyata kita bilang kalau orang benar yang pimpin, yang berhasil, itu masyarakatnya beria-ria, senang itu. Wih, wah, beria-ria itu senang. Luar biasa, banjir nggak ada lagi, kan begitu. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa Alkitab bilang ini memang benar sekali loh. Ramalan Alkitab itu lebih jitu. Jadi kalau mau cari tahu masa depan, baca Alkitab. Karena ramalannya itu jitu. Dan terbukti untuk selamanya. Nah kemudian saudara, Amsal 11 ayat 23. Keinginannya buat bahagia. Orang benar itu keinginannya buat bahagia. Amsal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Jadi keinginan orang benar itu mendatangkan bahagia semata-mata. Alkitab berkata. Semata-mata artinya semua keinginannya itu membuat orang bahagia. Luar biasa loh. Ternyata hidup benar ini bisa membuat orang lain bahagia. Orang senang, orang bahagia. Luar biasa standarnya ini. Nah kemudian selanjutnya. Orang benar itu tumbuh seperti daun muda. Amsal 11 ayat 28. Ayat 28. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaan akan jatuh. Tetapi orang benar akan tumbuh seperti apa? Daun muda. Orang benar tumbuh seperti daun muda. Luar biasa. Sementara yang lain gugur, tapi dia bertunas. Amin. Sementara yang lain, ya toh, orang berkata susah, dia tidak susah. Amin. Diberkati. Ini namanya tumbuh tunas. Seperti daun muda. Tuhan bela usahanya. Tuhan bela pekerjaannya. Tuhan bela masa depannya. Yang orang dunia berkata ini susah ini. Tapi bagi orang benar Tuhan tumbuhkan. Tunas muda. Jadi daun hijau. Yang lain daun kering. Sudah layu. Tetapi saudara orang benar Tuhan bangkitkan. Amin. Tuhan tumbuhkan. Ada pengharapan yang baru. Nah saudara. Kemudian orang benar hasilnya pohon kehidupan. Amsal 11 ayat 30. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Dan siapa bijak mengambil hati orang. Nah hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Pohon kehidupan berarti hasilnya terus menerus. Gitu. Terus menerus berproduksi. Karena pohon kehidupan. Jadi pohonnya itu hidup terus, berbuah terus. Itu yang dijanjikan dalam Mazmur ya. Berbahagialah orang yang merenungkan Taurat ini siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tidak pernah layu daunnya. Menghasilkan buah. Terus menghasilkan buah. Nah saudara, janji Tuhan kepada orang benar bahwa dia tumbuh seperti pohon kehidupan. Luar biasa. Yang berikut saudara dapat keluar dari kesukaran. Amsal 12 ayat 13. Amsal 12 ayat yang ke-13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari apa? Orang benar dapat keluar dari kesukaran. Tuhan janji orang benar punya jalan hidup. Ada kesukaran tapi dia bisa keluar dari kesukaran. Ada masalah tapi dia keluar dari masalah. Amin. Jadi tahun-tahun ini dan seterusnya percayalah bahwa
kita akan keluar dari kesukaran-kesukaran. Mungkin tahun 2020 banyak kesukaran. Yakinlah tahun 2021 kita keluar dari kesukaran. Amin. Keluar dengan dari kesukaran. Dengan cara Tuhan yang ajaib. Tuhan punya banyak cara. Membawa orang benar, orang percaya keluar dari kesukaran-kesukaran. Tidak akan ditimpa bencana. Orang benar tidak akan ditimpa bencana. Amsal 12 ayat 21. Ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh apa? Bencana apapun. Tapi orang fasik akan senantiasa apa? Celaka. Nah, orang fasik ini senantiasa. Tapi orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun. Sekarang ada ramalan gunung 7 gunung Merapi di seluruh Indonesia lagi panas dingin katanya. Sebentar panas, sebentar dia dingin. Jadi berita ini menakutkan untuk katanya tahun 2021 nanti bencana 7 gunung. Nah, ini Indonesia ini suka angkat-angkat yang angka-angka sempurna ya. Angka 7 angka 9-nya padahal gempa Gunung Merapi banyak juga di Indonesia kan lebih dari 7 ya. Tapi yang dibikin tuh 7 supaya kelihatan wow begitu kan. Supaya wow ini mah bahaya ini 2021 hati-hati ada panas dingin Gunung Merapi. Nah, memanglah secara alam bisa demikian ya tuh. Tetapi kita ingat janji Tuhan bahwa Tuhan melindungi orang benar. Amin. Ini janji Tuhan, ramalan Tuhan ya demikian. Ada masalah, ada kesukaran, tetapi Tuhan tetap bisa melindungi orang-orang benar. Nah, yang berikut saudara bahwa orang benar itu akan makan sekenyang-kenyangnya. Ini ayat bagus sekali ya. Amsal 13 ayat 25. Amsal 13 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Supaya wajah-wajah ini jadi senang semua. Amsal 13 ayat 25. 1, 2, 3. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya. Haleluya. Selanjutnya. Tetapi perut orang fasik menderita apa? Kekurangan. Cuma 2 jalan. Gitu? Mau perut kekurangan jadi orang fasik. Tapi mau makan sekenyang-kenyangnya jadi orang benar. Nah sudah itu. Sudah jadi orang benar itu sudah makan sekenyang-kenyangnya. Itu standarnya. Amin. Dari mana bisa makan kenyang-kenyang? Itu urusan Tuhan. Urusan kita hidup benar. Waktu kita hidup benar, Tuhan suruh makan sekenyang. Nah, bukan makan sedikit-sedikit ya. Artinya bahwa Tuhan pelihara kita soal makan, minum, dan pakai. Amin. Jadi di saat-saat seperti ini apalagi dibilang masa corona dan sebagainya membuat begitu banyak masalah lagi. Tetapi yakinlah orang benar tetap bisa makan. Amin. Tuhan akan pelihara kita. Ini berita sukacita nanti pulang. Tulis ini ayat di depan pintu. Orang benar makan kenyang-kenyang. Supaya jangan takut soal makan dan minum. Kemudian yang terakhir. Doa orang benar didengar Tuhan. Amsal 15 ayat 29. Amsal 15 ayat yang ke-29. Tuhan itu jauh dari orang fasik. Tetapi doa orang benar apa? Didengarnya. Doa orang benar didengarnya. Di tahun-tahun ini doa kita didengar Tuhan. Amin. Tuhan dengar doa saudara. Orang benar punya doa Tuhan dengar. Haleluya. Yang paling terakhir.
Tadi sudah terakhir, sekarang paling terakhir. Amsal 4 ayat 18. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti apa? Cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini jalan hidup kita. Luar biasa. Bayangkan di tahun 2021 jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang percaya seperti fajar. Kian cahayanya kian lama bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan hidup kita ini. Amin. Jalan hidup kita terang. Terang benderang. Terang terus. Terang. Apa lagi? Terus terang. Lebih terang. Sampai seperti rembang tengah hari. Artinya tidak suram. Hidup tidak suram. Bukan madesu ya. Masa depan. Bukan itu. Itu ramalan dunia. Ramalan Alkitab berkata masa depan kita semakin terang. Itu dari pagi, siang, agak siang sampai rembang tengah hari semakin terang. Jadi hidup orang percaya, orang benar itu semakin diberkati Tuhan. Amin. Dipelihara Tuhan. Masa depannya bagus, indah. Pasti bertumbuh dengan baik. Semuanya pasti baik. Tidak ada jalan orang benar yang sulit-sulit, susah-susah. Tadi kita sudah baca kan. Bahkan ada kesukaran pun Tuhan jauhkan. Diselamatkan. Amin. Saudara nanti pulang baca sendiri. Cari kata orang benar, orang benar. Ini banyak sekali ini. Ternyata janji Tuhan untuk orang benar tidak ada satu yang dapat, tidak ada susahnya. Enggak ada satu ayat orang benar itu susah, tidak ada. Tapi semua ayat tentang orang benar itu diberkati Tuhan. Amin. Jadi jalan ini yang kita pilih untuk melangkah di tahun 2021. Awal perjalanan kita dimulai dengan hidup benar. Kalau sudah hidup benar, selanjutnya sudah beres. Semuanya Tuhan pasti limpahkan. Luar biasa. Itu tentang jalan hidup. Kemudian yang kedua, kita melangkah dalam hidup sesuai dengan visi misi yang Tuhan beri. Jadi kalau tadi bicara tentang jalan hidup, tapi yang kedua adalah kita mengikuti visi misi yang Tuhan beri. Untuk kita gereja di tempat ini, Tuhan memberikan visi misi yaitu rumahku apa? Coba kamera lirik ke sana sedikit. Bisa enggak ya? Enggak bisa. Oke. Nah di situ saudara lihat bahwa itu visi misi kita dalam Yesaya 56 ayat 7. Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Visinya adalah membangun roh doa secara pribadi di setiap gereja kelompok di seluruh Indonesia atau bangsa-bangsa demi apa? Persatuan dan kesatuan gereja agar gereja dapat berdoa memberi apa? Solusi. Memberkati kota, pulau, pemerintah, negara dan negara Indonesia bagi apa? Bangsa-bangsa. Ini salah satu visi kita. Dan saudara dari visi ini ada gambar peta di bawah. Ada Sumatera berdoa, Jawa berdoa, Kalimantan berdoa, Malaysia berdoa, Brunei berdoa, Vietnam, Filipina, seluruh dunia berdoa, Sulawesi berdoa, Papua semua berdoa. Ini visi kita. Bagaimana menggerakkan Indonesia berdoa lewat seminar doa, sekolah doa, lewat pelayanan push ministry. Bahkan sekarang sudah masuk ke mancanegara. Apa itu mancanegara? Nah, saya juga tidak tahu. Artinya sudah mulai sampai ke seluruh luar negeri. Nah, ternyata bahwa dengan visi misi yang Tuhan beri, ini memotivasi dan mendorong kita melakukan pekerjaan besar. Amin. Ini pekerjaan besar ini loh. Dilihat kita gereja kecil,
Tapi visi misi yang Tuhan beri, ini visi misi besar yang memotivasi, mendorong kita untuk punya semangat. Jadi waktu kita melihat visi misi ini membuat kita bersemangat, ternyata ada panggilan Tuhan yang besar. Amin. Dengan tidak melihat gereja kecil, tapi melihat visi besar akan membuat kita menjadi besar. Amin. Nah, dan sudah mulai terbukti. Sudah terbukti bahwa sekolah doa sudah sampai ke hampir seluruh belahan sebagian Asia Tenggara. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan sudah promosikan kita lewat visi misi yang ditetapkan oleh Tuhan bagi kita. Dan kita sedang bergerak maju. Nah, kalau waktu yang lalu kita bergerak dengan bikin seminar doa ajak gereja berdoa dari pulau-pulau sampai ke negara-negara yang lain. Nah sekarang saudara kita bersyukur di tahun 2020 Tuhan mulai kasih kepercayaan kita untuk kerjasama dengan TCI. Jadi Push Ministry sudah kerjasama dengan TCI yang punya visi adalah berdoa adalah kebangunan dan pembangunan. Kebangunan itu dari hal rohaninya, sedangkan pembangunan itu fisiknya. Dan itu bergerak untuk 12 kantong mutiara di Indonesia. Puji Tuhan kemarin kita dipercayakan untuk bikin sekolah doa untuk terjadi kebangunan dan pembangunan ternyata itu harus dimulai dengan doa. Sehingga pendirinya percayakan kepada kita untuk membuat sekolah doa untuk seluruh 12 kantong mutiara. 12 kantong mutiara di Indonesia yang ditetapkan juga oleh pemerintah bahwa kantong-kantong ini adalah kantong-kantong yang miskin. Tetapi visi Tuhan beri supaya kita berdoa kantong-kantong itu diberkati Tuhan. Amin. Ini satu kepercayaan baru. Kita dipercayakan untuk berdoa supaya terjadi pembangunan di 12 kantong Indonesia supaya masyarakat pemerintahnya diberkati oleh Tuhan. Dan juga terjadi kebangunan rohani. Sudah tentu peperangan rohani akan jelas di situ. Pembersihan kota, pulau, negara dari sistem-sistem roh jahat. Nah saudara itu tahun lalu kita dipercayakan dan mulai pelajaran sudah berjalan dan nanti akan disambung lagi di tahun ini. Nah kemudian sudah puji Tuhan kita dipercayakan dan mereka minta supaya saya bagian koordinator untuk doa dalam TCI. Berarti ini satu pekerjaan besar. Kemarin kita baru dikasih untuk sekolah doa. Tapi keputusan kemarin mereka bilang bahwa Pak John lah yang pegang itu divisi doa untuk 12 kantong mutiara. Itu ada Papua Barat, ada Papua masuk, kemudian Kalimantan Tengah juga ada, termasuk Kalimantan Tengah itu masuk. Jadi kemarin saya sudah telepon ke Ripka untuk dia siap pegang divisi doa untuk Kalimantan Tengah, siap dia. Karena kalau pegang untuk seluruh wilayah ini harus setiap tempat itu harus ada orangnya untuk penggeraknya dan itu harus pendoa. NTT kemarin saya sudah telepon ketua PUS yang ada di sana sudah siap jadi ketua untuk gerakan NTT menjadi kantong doa siap kebangunan. Nah kemudian di Kalimantan Tengah lalu di Tobasa kemarin saya sudah telepon juga ke Pak Donald Sinaga supaya beliau jadi penggerak di sana. Kemudian jadi untuk Tobasa, kemudian juga ada wilayah-wilayah Nias juga masuk, kemudian wilayah-wilayah lain lagi saya Maluku, Ambon, Mentawai juga masuk yang perlu dibangun itu. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa visi misi yang tadinya kita bergerak di bagian doa, Tuhan mulai percayakan dengan satu kerjasama yang di dalamnya ada disebut ora et labora, berdoa dan bekerja. Di mana ada kebangunan rohani dan pembangunan.
Luar biasa. Jadi kita turun di sana, kita doa, selesai itu kita tanya masyarakat solusinya seperti apa. Kerjasama dengan TCI untuk pembangunan. Baik secara pembangunan fisik ya. Untuk bagaimana masyarakat bisa punya usaha, bisa bekerja dengan baik sehingga masa depannya juga baik. Ini satu pekerjaan besar. Nah puji Tuhan saudara. Jadi doakan tahun ini. Mereka sudah minta untuk saya buat program untuk tahun ini, 1 tahun ini. Jadi yang dimana tempat-tempat yang harus turun. Sudah minta program, nanti dananya dari mereka untuk kita turun. Selama ini kita kendalanya dana. Mau beli tiket juga susah. Berangkat dengan iman, dengan nekat. Tapi puji Tuhan, pergumulan yang berjalan selama ini. Dari doa-doa kita, Tuhan mulai bekerja untuk ada kerjasama supaya lebih efektif pelayanan doa ini berjalan. Dan saya percaya dampak-dampak dari doa ini sudah banyak diberkati. Salah satunya kemarin Pak Donald telepon, kirim satu pesan buat saya lewat apa itu. Bahwa Eporus HKBP bicara bahwa HKBP harus menjadi gereja yang berdoa. Luar biasa. Apa yang selama ini kita gumulkan. Ada di media, saya sudah ada, saya kirim. Wawancara dengan Eporus yang baru sekarang. Dia ditanya apa yang harus dibuat. Dia bilang HKBP harus menjadi gereja yang berdoa. Berarti apa yang kita visikan yang Tuhan katakan. Sekarang mulai menjadi kenyataan. Gereja-gereja mulai bangkit berdoa. Apalagi kalau gereja lama. Yang tadi hujan rintik-rintik sekarang hujan besar turun. Nah ini luar biasa. Kan gereja lama itu biasa lagunya kan. Luar biasa. Jadi ini satu dampak yang sangat bagus sekali. Dan dampak-dampak pertumbuhan ekonomi juga sekarang bagus sekali. Kita doakan supaya seminar Jubono Mensen kembali dibuat di Tarutung. Kemarin saya sudah telepon pendeta di sana supaya kalau Eporus sudah ambil sikap demikian berarti kita harus buat lagi seminar Jubono Mensen. Di mana Bono Mensen adalah seorang pendoa. Nah, gereja-gereja dan semua pemerintah mulai menyadari bahwa doa itu sangat penting sekali. Dan untuk itu saudara kita terus bangkitkan ini, kita juga berdoa. Supaya kita bisa membeli ruko yang di depan ada 5 ruko dijual loh. Itu bisa untuk apa namanya? Itu luas sekali, bisa untuk kebaktian, untuk sekolah apa? Kita kegiatan sekarang ini banyak sekali. Ada kebaktian umum, ada kebaktian anak-anak muda, ada kebaktian sekolah minggu, ada ruang doa untuk usir setan, kelepasan tuh. Ada ruangan untuk sekolah penginjil. Semuanya itu di tempat yang kecil seperti ini. Semua kegiatan itu. Doa malam, doa segala macam semuanya. Gitu. Doa untuk usaha, pekerjaan semuanya di gedung yang kita. Jadi kita perlu gedung yang lebih besar. Maka itu kita doakan. Di depan Taman Jati ada 5 ruko dijual. Kalau Tuhan kasih uang kita beli. Itu bisa disulap semuanya. Jadi satu tempat yang lebih baik. Amin. Kita bikin sekarang acara-acara semua harus pakai online. Entah online itu apa. Nah. Semua harus seperti itu. Hampir setiap waktu kemarin itu sekolah doa apa semua online. Online terus. Orang minta didoakan dari berbagai ini telepon online. Maunya video call doakan. Karena kalau tidak video call tidak sah katanya Pak Pendeta. Jadi didoakan, dia lihat, dia menangis di situ kita doakan. Nah, sekarang doa-doa seperti ini saudara sudah sampai ke Jerman juga dipulihkan. Ini luar biasa ini. Jadi bukan hanya di Indonesia. Doa untuk orang dipulihkan sudah sampai di Jerman, sampai di Eropa. Negara-negara luar dijamah lewat doa-doa kita. Namun kita punya fasilitas masih sangat terbatas. Sebab itu kita mesti berdoa. Supaya Tuhan memberkati fasilitas ini. Karena demi jiwa-jiwa. Amin. Demi jiwa. Satu nyawa itu malaikat di surga bersuka cita. Jadi kita doakan supaya kita punya fasilitas ini bagus.
Supaya Martin tidak hanya patenting bahwa ini alat yang cuma pas-pasan ini gitu. Repot juga dia giring kiri giring kanan. Tapi kalau sudah ada ruangannya untuk seperti ini sudah dipatenkan kan tidak repot, betul nggak? Jadi begitu. Ayo ibadah jalan, media juga sudah siap semua, tidak bongkar pasang lagi kan gitu ya. Ya, karena sudah mahal jadi keren semua. Mantap. Nah ini sebentar lagi mau turun di daerah-daerah, saya kasih tahu Martin. Kita mau ke Toraja, mau ke Kupang, Kupang siap untuk bulan ini. Terus Papua, nah, karena dilewati ICI Papua, kita akan bangun Mentawai, berarti media harus bagus. Saya bilang Martin siap kita turun untuk syuting, karena untuk syuting harus orang yang bisa naik gunung. Nah, naik gunung nanti. Luar biasa, karena sekarang masa media harus seperti itu. Nah jadi hal-hal seperti ini nanti kita akan doakan, saya sampaikan ini supaya kita doakan dan sebagai jemaat dukung hamba-hamba Tuhan. Sekarang Tuhan sudah persiapkan pengajar-pengajar doa juga sudah banyak dari kita sendiri. Jadi ini akan membuat baik pelayanan TCI yang untuk 12 kantong, tapi pelayanan push ministry sendiri sudah ke mancanegara. Jadi kita memerlukan pengajar-pengajar yang lebih banyak. Tidak mungkin semua di tempat ini saya akan turun mengajar, betul enggak? Tapi sudah harus kita bagi. Banyak tempat ini. Tidak bisa dijangkau dengan satu orang, tapi harus banyak orang. Maka itu semua kita harus maju. Yang sudah sekolah penginjil harus dipersiapkan. Amin. Dipersiapkan untuk bangsa-bangsa. Apalagi tiba-tiba nanti kalau Pak Bertus sama Ibu Meti diminta ke Jerman, sudah repot kita ini. Atau tiba-tiba Pak Marco juga jadi pendeta di Jerman sana, kan kita tidak tahu. Sekarang ini Eropa lagi memerlukan banyak hamba Tuhan kan? Gitu. Dan kalau saya yang pergi kan saya little. Jadi harus yang bahasa Inggris. Makanya kita siapkan yang sudah tahu bahasa Inggris, Mandarin, dipersiapkan. Gitu. Jadi saudara bekerja tapi sambil melayani, ambil liburan, pergi pelayanan. Itu turun pelayanan 1 minggu di sana, bolak datang kembali, bekerja lagi. Amin. Nanti kalau giliran Tuhan bilang full time, ya full time selesai. Kan untuk Tuhan juga, Tuhan Yesus sudah mau datang ya. Jadi mari persiapkan diri baik-baik. Yang belajar bahasa, belajar terus. Kalau saya tinggal, kalau mujizat terjadi kita ngomonglah. Tapi dipersiapkan. Saya lebih senang saudara pergi di bangsa-bangsa, di pulau-pulau, negara-negara. Kemarin saya bilang sama Renti dengan Sam. Siapkan diri punya visi besar. Amin. Itu. Thompson ada buka di Malaysia ya. Nanti taruhlah Renti sama ini buka di Australia kan. Gitu. Bikin buka gereja di sana, rebut Australia supaya dia jadi bisa dilihat. Nah lu punya visi yang besar itu. Tapi nanti kan kembali lagi kan, tidak jadi masyarakat tetap di sana. 1 tahun buka pelayanan penginjilan, itu pengembalaan, kembali lagi, kemana lagi, terserah Tuhan pimpin, gitu. Luar biasa. Jadi ini harus punya pola pikir, wawasan yang besar. Amin. Nanti besok-besok saya akan khotbah itu, bikin kita panas lagi. Baik, mari siapkan hati untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Pak Apo juga sudah balik, luar biasa. Kemarin dia masuk ke pedalaman Kupang sana. Itu seperti sudah Afrika ya Pak ya. Haleluya. Baik, siapkan hati untuk kita perjamuan kudus. Saya minta